Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ratu Sarah Aisyah, Leniria Antika, Mbun Daudini, Okta Faradila, Rafiq Zainur Rosyadi akan mempresentasikan materi bab ke-12 mengenai International and Comparative Employee Voice pada mata kuliah MSDM Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nova Mardiana, SEMM. Next. Tujuan pembelajaran pada materi bab ini adalah yang pertama, mempertimbangkan konsep suara karyawan dan berbagai bentuknya. Yang kedua, memeriksa peraturan dan praktik suara karyawan di tingkat regional di Uni Eropa. Yang ketiga, menjelajahi pola praktik suara karyawan di negara-negara industri maju dan berkembang. Yang keempat, mempertimbangkan dampak globalisasi dan perusahaan multinasional pada sistem dan praktik suara karyawan. When we talk to managers about engagement, they always want to know, why bother with engagement? What's in it for the business? What's in it for me? We tell them it's quite simple. When employees are engaged, they perform better and your business grows. When people are engaged with their work, they're more likely to work hard, get better at their jobs, and stay with you for years and years. Not just stop by for a few months, then take their talents elsewhere. Thank you very much. Research indicates that engaged employees are 87% less likely to leave than disengaged. Engaged people come to work and do their job every day of the week with a smile on their face, not call in sick every rainy Monday. Recent findings show that engaged employees take an average of 2.69 sick days a year, compared with 6.19 days for disengaged employees. Engaged people treat their customers like royalty and tell them how great your organisation is. Not just say the things they're paid to say. Engaged people help your business to grow and grow because they share your goals and they're rewarded for caring. And how do we know? Because we've seen the proof in about 100 different organisations. Some managers spend so much time staring at numbers, they forget about their people. Some managers love talking to their people, but they forget about the business. The really clever organisations try to get a balance between the two. We find that organisations where managers talk to their people, listen to their people, reward their people for a job done well, give their people opportunities to learn, and keep their people focused on their goals, tend to succeed and grow faster than the competition, and keep on growing for years to come. We know that engagement drives performance for individuals, teams, and organizations. Nah, video yang sudah ditampilkan berikut dari Engage Group UK menunjukkan betapa pentingnya employee engagement bagi karyawan. Video selanjutnya akan menampilkan praktik dari partisipasi karyawan di perusahaan Hyperion Materials and Technologies. My name is Marcelo Bonandi, and I am a project engineer supervisor. I really like Hyperion because we have a good team, we work as a group. I really believe Hyperion has a strong foundation and good people. We should always try to listen them and give them choices. The participation program gives that sense of urgency we need. I really hope this is a very good spark for our development. For sure, it's a very good opportunity. Nah, yang pertama ini adalah suara karyawan, partisipasi karyawan, dan keterlibatan karyawan. Suara karyawan adalah konsep umum dan menyeluruh yang mengacu pada berbagai cara di mana karyawan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan juga tingkat pengaruh yang mereka miliki terhadap hal yang sama, sebagaimana diungkapkan oleh Rawlinson dan Danden tahun 2007 dan Ross tahun 2008. Selain itu, fokus utamanya ini adalah pada jenis masukan yang dimiliki pekerja atau karyawan dalam pengambilan keputusan di organisasi mereka, bagaimana hal ini diwujudkan dan seberapa kuat hal itu. Dan partisipasi karyawan juga keterlibatan karyawan
adalah merupakan istilah yang telah dikembangkan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara berbagai jenis kebijakan dan praktik suara karyawan. Yang mana diungkapkan oleh Rawlinson dan Danden tahun 2007 yang mendefinisikan partisipasi karyawan sebagai pembagian kekuasaan antara karyawan atau perwakilan mereka dan manajemen dalam pengambilan keputusan bersama. Sebaliknya, keterlibatan karyawan didefinisikan sebagai meminta pandangan, pendapat, dan ide karyawan untuk memanfaatkan bakat dan kerjasama karyawan, tetapi tanpa pembagian kekuasaan dalam hasil pengambilan keputusan akhirnya. Nah, next. Yang mana definisi ini juga menggambarkan bahwa tujuan atau fokus dari keterlibatan karyawan dan praktik partisipasi itu agak berbeda. Dapat dilihat dari tujuannya, yaitu tujuan utama dari struktur dan praktik partisipasi karyawan itu seperti perundingan bersama melalui serikat pekerja atau dewan kerja adalah untuk memberikan kekuatan dan wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan. Oleh karena itu, proses-proses ini membatasi kebebasan manajemen untuk membuat keputusan. Sebaliknya, tujuan utama dari kebijakan keterlibatan karyawan itu seperti skema saran atau lingkaran kualitas atau quality control, quality circle, cenderung untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memanfaatkan ide dan kreativitas karyawan dan mendapatkan komitmen dan antusiasme mereka. Di sini, otoritas pengambilan keputusan manajemen tetap tidak terpengaruh menjadi pembuat keputusan utama. Next. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dalam fokus atau tujuan esensial ini berhubungan dan mengarah pada perbedaan isi dari praktik dan proses keterlibatan dan partisipasi karyawan. Yang mana pada praktik keterlibatan karyawan itu cenderung berpusat pada tugas dan kinerja. Misalnya, skema saran umum untuk menanyakan karyawan bagaimana produk atau proses terkait pekerja tertentu dapat disesuaikan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja. Selanjutnya itu praktik partisipasi karyawan biasanya itu berkaitan dengan masalah organisasi mendasar seperti tingkat upah, jam kerja, atau penambahan paket redundansi atau duplikat. Oleh karena itu, mereka itu akan berpusat pada kekuasaan mereka melibatkan pekerja yang menentang keputusan dan kekuatan pengambilan keputusan manajer. Perbedaan lain yang terkait tetapi penting antara praktik keterlibatan karyawan dan partisipasi karyawan itu menyangkut sumber atau asalnya, yaitu dari mana mereka berasal atau siapa yang memprakarsainya. Yang mana pada praktik keterlibatan karyawan itu pada umumnya berasal dari keputusan atau inisiatif manajemen. Dan pada praktik partisipasi karyawan itu dapat diprakarsai oleh manajemen juga, namun praktik tersebut itu lebih sering berasal dari undang-undang pemerintah atau tindakan atau inisiatif para pekerja. Next. Akhirnya, ada perbedaan umum antara praktik keterlibatan karyawan dan partisipasi karyawan dalam cara di mana masukan karyawan itu dimanifestasikan. Di mana pada sistem keterlibatan karyawan itu umumnya bersifat langsung, yaitu karyawan individu secara langsung peduli dengan mereka. Dan pada sebaliknya, pada praktik partisipasi karyawan itu umumnya tidak langsung, di mana karyawan itu melakukannya secara tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih atau ditunjuk. Misalnya pelayan toko, pejabat serikat pekerja, atau perwakilan dewan kerja yang akan bernegosiasi dengan pemberi kerja atas nama sejumlah karyawan. Tinjauan ini menyoroti bahwa partisipasi karyawan cenderung menjadi bentuk suara karyawan yang lebih kuat daripada keterlibatan karyawan. Praktik partisipasi karyawan biasanya memberi karyawan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar daripada praktik keterlibatan karyawan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik kunci utama dari praktik keterlibatan karyawan dan partisipasi karyawan. Berikut ini terdapat tabel yang menguraikan perbedaan utama antara partisipasi dan keterlibatan karyawan. Penting untuk dicatat dan dipahami bahwa bagaimanapun ada kemungkinan terdapat praktik yang tidak selalu jelas, termasuk dalam kategori yang mana. Dan mungkin ada tumpang tindih yang signifikan antara praktik keterlibatan karyawan dan partisipasi karyawan. Namun, membagi praktik suara karyawan ke dalam dua kategori besar ini berguna karena dapat memungkinkan kita untuk menganalisis tren dan aktivitas di bidang ini di organisasi atau negara tertentu. Di sini terdapat tabel di mana fokus inti keterlibatan karyawan itu adalah untuk memperoleh atau meningkatkan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi, sedangkan fokus inti dari partisipasi karyawan adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempengaruhi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
Isi dari keterlibatan karyawan adalah berpusat pada tugas atau kinerja, sedangkan pada partisipasi karyawan berpusat pada kekuatan, tugas kerja, tetapi juga keputusan organisasi yang lebih mendasar. Kemudian asal dari keterlibatan karyawan yaitu berasal dari kebijaksanaan manajemen, sedangkan partisipasi karyawan berasal dari perundang-undangan, organisasi pekerja, dan kekuasaan. Kemudian otoritas keterlibatan karyawan disituasikan dengan manajemen. Untuk otoritas partisipasi karyawan itu disituasikan bersama. Selanjutnya, cara keterlibatan. Nah, keterlibatan karyawan ini cenderung langsung atau individu atau kelompok kerja, sedangkan partisipasi karyawan itu tidak langsung atau kolektif melalui perwakilan saja. Kemudian untuk contoh keterlibatan karyawan seperti survei staf, skema saran, sistem kerja tim, lingkaran kualitas, dan forum staf. Untuk contoh partisipasi karyawan adalah perundingan bersama, dewan kerja, dan komite konsultatif bersama. Selanjutnya ada Uni Eropa sebagai sistem suara karyawan regional. Sistem regulasi internasional tentang suara karyawan masih kurang. Ada regulasi yang penting tentang hal ini di tingkat regional dalam bentuk Badan Undang-Undang Uni Eropa yang berkembang tentang partisipasi karyawan. Seperti yang dijelaskan oleh Dicken pada 2011, Uni Eropa merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional yang relatif berkembang. Sementara NAFTA, Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Utara yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, hanyalah kawasan perdagangan bebas. Uni Eropa adalah serikat ekonomi di mana kebijakan ekonomi diselaraskan dan tunduk pada kontrol supranasional. Berbagai negara anggota Uni Eropa telah memberikan lembaga-lembaga Uni Eropa kekuatan untuk membuat undang-undang yang mengikat mereka di bidang-bidang seperti kebijakan persaingan, keamanan produk, dan perlindungan lingkungan. Hukum Uni Eropa juga memiliki supremasi di sejumlah besar bidang terkait ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, Uni Eropa diizinkan untuk mengesahkan undang-undang yang mengikat tentang informasi dan konsultasi karyawan, asalkan mayoritas negara anggota mendukung proposal tertentu. Menurut Bernard tahun 2000, Uni Eropa telah menggunakan kekuatan ini dengan mengeluarkan arahan yang mewajibkan pemberi kerja di seluruh Uni Eropa untuk memberikan masukan karyawan ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Akibatnya, peraturan suara karyawan tingkat regional di Uni Eropa memiliki implikasi penting bagi perusahaan multinasional maupun pribumi. Selanjutnya, ketentuan utama dari arahan utama Uni Eropa yang berkaitan dengan suara karyawan, Undang-Undang Uni Eropa tentang suara karyawan. Yang pertama ada arahan pengurangan kolektif pada tahun 1998. Hal ini mewajibkan pemberi kerja di Uni Eropa untuk berkonsultasi dengan perwakilan karyawan pada waktu yang tepat dengan maksud untuk mencapai kesepakatan tentang cara-cara menghindari, mengurangi jumlah, atau memitigasi efek dari pemecatan kolektif. Yang kedua, petunjuk kerangka kerja kesehatan dan keselamatan tahun 1989. Ini mengharuskan pekerja di Uni Eropa dan atau perwakilan mereka untuk memberikan informasi tentang risiko kesehatan dan keselamatan, tindakan yang diambil untuk mengatasinya, dan investigasi lembaga inspeksi. Kemudian arahan pengalihan usaha tahun 2001. Tujuan dari arahan ini adalah untuk melindungi karyawan yang perusahaan atau usahanya dijual atau bergabung dengan perusahaan lain. Selanjutnya, arahan informasi dan konsultasi tahun 2002. Ini merupakan persyaratan umum minimum untuk informasi dan konsultasi karyawan yang berlaku di seluruh Uni Eropa secara keseluruhan. Yang terakhir, petunjuk Dewan Pekerjaan Eropa tahun 2009. Hal ini menciptakan kewajiban bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Uni Eropa untuk menetapkan sistem informasi dan konsultasi karyawan mengenai masalah yang menjadi perhatian karyawan di tingkat transnasional. Selain menetapkan hak dan kewajiban, arahan ini mewajibkan negara anggota Uni Eropa untuk memastikan bahwa ketentuan mereka dapat ditegakkan melalui lembaga dan prosedur peradilan atau administratif. Selanjutnya, dari undang-undang tersebut terdapat dampak pada suara karyawan. Undang-Undang Uni Eropa tentang suara karyawan telah menunjukkan bagaimana peraturan Uni Eropa tentang suara karyawan telah berkembang dari arahan redundansi kolektif dan transfer usaha yang mencakup situasi tertentu ke arah kerangka yang lebih umum tentang informasi dan konsultasi. Dua pertanyaan yang muncul dari hal tersebut adalah, yang pertama, apakah arahan ini telah menghasilkan pendekatan umum yang khas terhadap suara karyawan yang diadopsi di seluruh Uni Eropa?
Dan pertanyaan kedua adalah apakah dampaknya telah memberikan hak efektif kepada karyawan di Uni Eropa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam praktik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dampak Undang-Undang Uni Eropa pada suara karyawan. Memang benar bahwa berbagai arahan berarti bahwa standar minimum umum tertentu mengenai partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan sekarang ada di seluruh Uni Eropa. Namun, pendekatan umum yang memberikan hak partisipasi yang kuat kepada karyawan dan perwakilan mereka tidak dihasilkan dari arahan ini karena ada sejumlah alasan. Yang pertama, tujuan arahan Uni Eropa adalah untuk menciptakan standar minimal dengan negara-negara anggota bebas untuk memberlakukan undang-undang yang lebih menuntut di tingkat nasional. Oleh karena itu, pada tingkat umum, arahan ini tidak mungkin mengarah pada harmonisasi kebijakan dan praktik suara karyawan di seluruh Uni Eropa. Dan alasan yang kedua yaitu ada perbedaan yang sangat signifikan dalam pandangan dan pendekatan berbagai negara anggota Uni Eropa terhadap pelaksanaan suara karyawan. Efek dari perbedaan nasional ini telah melemahkan isi Undang-Undang Uni Eropa tentang suara karyawan, karena mayoritas negara perlu menyetujui suatu arahan untuk disahkan. Keberadaan pandangan yang berlawanan di antara negara-negara anggota cenderung membatasi potensi isi undang-undang baru. Next. Suara karyawan di ekonomi industri maju. Di negara-negara industri maju, memiliki sistem suara karyawan yang dominan sukarela dan negara-negara dengan sistem wajib yang dominan. Pertama, pemberi kerja pada umumnya berada dalam posisi untuk secara bebas memutuskan praktik suara karyawan mana yang akan diterapkan, dengan pemerintah cenderung tidak mengintervensi area ini atau memaksa mereka untuk mengadopsi sistem atau praktik tertentu. Sebaliknya, pengusaha umumnya diwajibkan, biasanya oleh undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Nasional, untuk membentuk lembaga atau mekanisme di mana karyawan dapat berpartisipasi dalam keputusan tentang manajemen perusahaan. Menurut Craig dan Goddard tahun 2010, Hyman dan Amdahl McCormick tahun 2013. Pengelompokan ini tidak disarankan untuk menyeluruh dan diakui bahwa beberapa negara, misalnya Jepang, mungkin tidak cocok dengan salah satu kategori tersebut. Selain itu, variasi yang signifikan terlihat jelas dalam pengelompokan ini. Namun demikian, mereka terlihat mencerminkan pendekatan umum yang cukup berbeda terhadap suara karyawan yang secara efektif menggambarkan kebijakan dan praktik di sejumlah besar negara. Next. Sistem sukarelawan. Negara-negara yang sistem hukumnya didasarkan pada prinsip-prinsip common law, Inggris, dan yang kebijakan ekonominya cenderung mendukung operasi bebas kekuatan pasar adalah negara-negara yang memiliki sistem suara karyawan sukarela. Mereka termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, Irlandia, Kanada, dan Selandia Baru. Di negara-negara ini, cenderung hanya ada peraturan hukum yang terbatas tentang penggunaan suara karyawan dalam keputusan mengenai manajemen perusahaan, dengan sifat dan tingkat suara karyawan yang dilakukan di perusahaan tertentu, terutama ditentukan oleh kebijakan dan preferensi manajemen. Di mana suara karyawan dilakukan di negara-negara dengan sistem sukarelawan, hal itu cenderung dalam bentuk keterlibatan karyawan sebagai lawan dari praktik partisipasi karyawan. Manajemen bersedia dan berkeinginan untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan komitmen mereka terhadap organisasi, tetapi enggan untuk menyerahkan kendali atas pengambilan keputusan kepada karyawan dan perwakilan mereka. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Leni. Selanjutnya adalah sistem wajib. Pelaksanaan suara karyawan sebagian besar ditentukan oleh hak prerogatif manajemen. Di negara-negara industri maju lainnya, manajemen wajib untuk memungkinkan suara karyawan diekspresikan dan dilaksanakan. Perundang-undangan telah disahkan di banyak negara Eropa kontinental termasuk Jerman, Austria, Belanda, Prancis, dan Spanyol yang mengatur pembentukan dan pengoperasian lembaga-lembaga wajib untuk pelaksanaan suara karyawan di tempat kerja dan atau tingkat perusahaan. Menurut Sloan 1995, Hyman dan Gumbel McCormick tahun 2013. Negara-negara dengan sistem suara karyawan wajib tersebut cenderung memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi. Budaya organisasi yang lebih luas dan masyarakat yang lebih luas juga cenderung sangat mendukung partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi. Oleh karena itu, dalam istilah praktis,
sementara kekuasaan pengambilan keputusan di negara-negara ini terus berada terutama di tangan manajemen. Otonomi dan kendali substansial telah diserahkan kepada perwakilan karyawan. Sistem Jerman sering dilihat sebagai contoh dari pendekatan semacam ini terdapat terhadap suara karyawan. Perundang-undangan yang disahkan oleh Parlemen Federal telah menciptakan peraturan dan regulasi wajib yang harus diikuti oleh perusahaan Jerman mengenai partisipasi karyawan dalam manajemen perusahaan. Next. Selanjutnya, sistem suara Jerman. Ada beberapa poin terkait sistem suara Jerman. Yang pertama, Undang-Undang Konstitusi Pekerjaan 2001 mewajibkan pengusaha Jerman untuk membentuk Dewan Kerja. Yang kedua, perwakilan Dewan Pekerjaan dipilih melalui pemungutan suara rahasia dari semua karyawan yang berusia 18 tahun ke atas. Yang ketiga, pengusaha juga diharuskan untuk mendirikan sebuah tingkat perusahaan Dewan Kerja di mana lebih dari satu Dewan Kerja di tempat kerja beroperasi. Yang keempat, Dewan Pekerjaan memiliki hak atas informasi pada masalah keuangan dan bisnis umum. Yang kelima, mereka memiliki hak informasi dan konsultasi mengenai kebijakan perusahaan. Dan yang keenam adalah mereka memiliki hak penentuan bersama mengenai hal-hal kebijakan personil. Next. Selanjutnya adalah dampak globalisasi dan tren ekonomi lainnya terhadap kewajiban sistem suara karyawan. Ada perubahan drastis di dalam dan di seluruh ekonomi nasional selama beberapa tahun dekade terakhir. Proses globalisasi ini telah dipercepat yang berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang diperdagangkan secara internasional telah menghadapi persaingan yang semakin meningkat dari luar negeri. Telah terjadi pergeseran manufaktur dan semakin banyak aktivitas sektor jasa yang signifikan dari negara-negara industri maju yang kaya ke lokasi berkembang yang berbiaya lebih rendah seperti Eropa Timur, Cina, India, dan Filipina. Menurut Dikan 2011. Selanjutnya adalah tren kehadiran dan pengaruh Dewan Karya Jerman. Meningkatnya persaingan yang dihadapi oleh bisnis Jerman sebagai konsekuensi dari globalisasi juga telah menantang kekuatan dan otoritas Dewan Pekerja. Menurut Grah dan Tangu 2004, seperti di negara lain, manajer di perusahaan Jerman mendapat tekanan kuat untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dan tekanan dan dinamika ini telah menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan yang meluas dengan Dewan Kerja mengenai isu-isu seperti relokasi, outsourcing, tingkat pekerjaan, dan pengaturan kerja. Tren ini telah menyebabkan pengusaha Jerman menuntut dan serikat pekerja untuk menyetujui perubahan kelembagaan yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Sementara deregulasi industri seperti perjalanan udara dan telekomunikasi terkait dengan tren liberalisasi yang lebih luas dalam ekonomi internasional juga berdampak besar pada pola suara karyawan yang berlaku. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Leni. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu dampak kebijakan multinational corporation pada sistem suara karyawan wajib. Menurut Smith tahun 2003 melakukan survei terhadap sampel yang mewakili perusahaan asli Jerman dan perusahaan milik asing yang mempekerjakan 70 karyawan atau lebih, menemukan bahwa perusahaan milik asing dalam sampelnya memiliki kemungkinan paling kecil untuk memiliki dewan kerja seperti perusahaan asli Jerman, dengan hampir 60% dari manajer personalia yang disurvei di perusahaan asing menempatkan pentingnya dewan kerja sebagai sarana komunikasi manajemen karyawan.
Dan berikutnya, menurut Muller tahun 1998 menemukan bahwa sementara semua perusahaan pribumi dan milik Inggris mematuhi Undang-Undang Jerman tentang partisipasi karyawan, 6 dari 9 perusahaan Amerika Serikat tidak mematuhi sama sekali atau hanya sebagian mematuhi. 4 di antaranya tidak memiliki dewan kerja sama sekali, sedangkan 2 lainnya tidak memiliki dewan di tempat kerja utama. Selain itu, penelitian ini menguraikan bagaimana untuk mencegah pembentukan dewan kerja, perusahaan-perusahaan ini dalam praktiknya diharuskan menyediakan syarat dan ketentuan yang baik bagi karyawan mereka serta mekanisme komunikasi alternatif. Next. Suara karyawan di Cina. Manajer multinational corporation di Cina dihadapkan pada lingkungan kerja yang kompleks. Ini karena orientasi dan preferensi manajer dan pekerja Cina mengenai pelaksana suara karyawan yang dibentuk oleh berbagai pengaruh budaya, sosial, dan kelembagaan. Dalam hal ini, menurut Yang, tahun 2012 mengidentifikasi 3 pengaruh budaya yang dominan pada pekerjaan dan pekerja di Cina, yaitu yang pertama, Konfusianisme. Konfusianisme yaitu sistem filosofi kuno Konfusianisme membentuk batu fondasi utama di mana masyarakat Tiongkok kontemporer dibangun. Menurut Wang et al. Tahun 2005, Warner 2009, Yang 2012. Next. Yang kedua, sosialisme. Konfusianisme terus menopang masyarakat Tiongkok saat ini. Namun, selama 1 abad terakhir, Tiongkok telah ditumpangkan dengan sistem kepercayaan, ideologi, dan institusi penting lainnya yang berasal dari bidang politik dan ekonomi. Menurut Yang tahun 2012. Selanjutnya yaitu kapitalisme. Dorongan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi menjadikan praktik manajemen di banyak perusahaan multinasional di Cina mengabaikan kebutuhan dan keinginan karyawan. Banyak multinational corporation mengadopsi kebijakan dan praktik HRM keras sebagai lawan dari berbagai HRM lunak atau menurut Starry tahun 1992. Dengan pekerja mengalami kondisi kerja yang buruk, diberlakukan sangat buruk, dan memiliki sedikit masukan dalam pengambilan keputusan. Next. Kesimpulan. Bab ini telah memberikan gambaran umum dan diskusi tentang suara karyawan dari perspektif internasional dan komparatif. Konsep suara karyawan, keterlibatan karyawan, dan partisipasi karyawan dijelaskan sebelum Uni Eropa disajikan sebagai satu-satunya entitas internasional regional dengan beberapa aturan dan peraturan umum di bidang ini. Pemeriksaan modal nasional mengidentifikasi 2 pengelompokan besar negara-negara di antara ekonomi industri maju, negara-negara dengan sistem suara karyawan wajib, dan negara-negara dengan sistem sukarela. Bagian terakhir dari bab ini membahas praktik suara karyawan di negara berkembang atau negara industri. Telah dicatat bahwa meskipun ada keragaman besar di antara negara-negara ini, secara umum mengatasi pengaruh dan pertimbangan budaya daripada kelembagaan dapat dilihat sebagai tantangan utama bagi manajer perusahaan multinasional yang berpraktik seperti itu. Pertimbangan budaya ditemukan sangat mempengaruhi praktik suara karyawan di Cina, negara berkembang yang dipilih untuk menjadi fokus bagian ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Embun. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya.